Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Di video kali ini, Majid TV akan memberikan 9 masjid di Indonesia yang menyimpan cerita misterius. Jadi nggak hanya bikin merinding tapi juga terkagum-kagum ya. Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, jadi nggak heran kalau banyak masjid yang tersebar di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Semua masjid menjadi tonggak berdirinya agama Islam di Indonesia. Uniknya nih, ada banyak sekali masjid yang menyimpan cerita misterius. Gak hanya soal pembangunannya tapi juga keunikannya. Penasaran kan? Inilah 9 masjid di Indonesia yang menyimpan cerita misterius versi Masjid TV. Tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Masjid Tiban Malang. Dikabarkan gak ada yang mengetahui proses pembangunannya. Kabarnya proses pembangunan dibantu ratusan jin sehingga nggak terlihat. Kemunculannya yang seperti tiba-tiba ada menghembuskan desas-desus di masyarakat bahwa masjid yang satu ini dibangun dalam waktu semalam dengan bantuan jin. Tiban sendiri merupakan bahasa Jawa yang berarti jatuh, sehingga nama Masjid Tiban bermakna masjid yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain Masjid Tiban, masyarakat juga mengenal masjid ini dengan nama Masjid Jin dan Masjid Ajaib. Nama-nama yang disematkan ini semuanya merujuk pada kabar angin yang beredar luas tentang adanya kekuatan gaib dalam proses pembangunan Masjid Tiban Malang. Tentu saja cerita yang terlanjur ini bukan fakta alias hoak ya. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1963 silam oleh Romo Kiai Ahmad. Wilayah Turen dipilih atas pertimbangan langsung dari Romo Kiai Ahmad setelah melakukan sholat istikharah. Nah, dulunya pondok pesantren Biba Fadirah ini menempati kompleks kediaman Romo Kiai Ahmad. Pada tahun 1987, barulah pembangunan masjid ini dimulai. Secara bertahap, pembangunan terus berlangsung hingga masuk tahun 1952. Pembangunan tidak terhenti meskipun sempat terjadi polemik terkait surat IMB atau izin mendirikan bangunan yang dimiliki pondok pesantren ini. Isu miring tentang pembangunan masjid yang dilakukan dalam waktu singkat ditepis oleh pihak pondok pesantren ya. Pembangunan Masjid Tiban justru dilakukan secara bertahap dan memakan waktu bertahun-tahun. Pembangunannya sendiri dilaksanakan secara manual oleh segenap santri yang belajar di Masjid Tiban. Seluruh proses pembangunan mulai dari pembuatan batu bata, hiasan masjid hingga pencampuran pasir semen dikerjakan secara manual oleh para santri. Usut punya usut nih, rupanya desas-desus mengenai bantuan jin berasal dari kekagetan sebagian masyarakat yang mendapati Masjid Tiban Malang tanpa pernah mengetahui proses pembangunannya. Menurut pihak pondok pesantren, di sekitar kawasan masjid banyak pohon kelapa yang menjulang tinggi. Hal inilah yang membuat proses pembangunan Masjid Tiban Malang tidak tampak. Begitu pembangunan mencapai lantai 5, mulailah terlihat dari luar dan membuat bingung sebagian masyarakat di sekitar wilayah Turen. Hingga sekarang, bangunan Masjid Tiban Malang terus dilakukan proses finishing. Pasalnya masih cukup banyak area yang belum selesai dibangun. Namun begitu banyak orang dari berbagai wilayah yang tetap mendatangi masjid ini untuk wisata religi. Yang kedua, Masjid Raya Baitus Syakur Batam. Masjid ini memiliki 7 makam di dalamnya. Konon makam-makam ini nggak bisa dipindah kemana-mana, bahkan dengan bantuan alat apapun. Ketua pengurus Masjid Raya Baitus Syakur Haji Zaini Zakaria mengatakan ke-7 makam ini sudah ada jauh sebelum masjid ini didirikan. Dulu sih sempat mau dipindahkan, tapi tidak bisa, ujar Zaini Zakaria saat ditemui batamnews.co.id. Dulu kami sempat mau dipindahkan tapi tidak bisa, setiap alat berat yang bekerja mesinnya selalu mati saat memindahkan, ujar Zaini. Zaini juga melanjutkan sejarahnya tidak ada yang mengetahui pasti. Ada yang bilang ada kaitannya dengan kerajaan Lingga di Penyengat. Hal ini tidak bisa dipastikan ya, karena batu nisannya tidak ada tertulis nama. Sementara pemegang kunci makam Ahmad mengatakan makam ini ada yang bilang makamnya Syekh Abu Bakar, tapi ada juga yang bilang Syekh Abdullah Syukur, kata Ahmad. Dari 7 makam ini di tengah-tengah ada makam yang agak besar. Selain itu batu nisannya tidak seperti makam-makam pada umumnya saat ini. Nah, pada saat bulan Ramadan dan 1 Muharram, banyak warga yang datang ziarah, bahkan ada dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, makam keramat ini juga diklaim oleh warga Tanjung Muma, Batam sebagai makam leluhur mereka. Sebab pada saat bulan Ramadan banyak warga Tanjung Muma yang datang berziarah. Mereka bilang sih makam ini makam nenek moyang mereka ya. Yang ketiga, Masjid Nurul Yakin Tangerang. Masjid ini disebut sebagai Masjid 1000 Pintu yang bentuknya mirip benteng. Suasananya yang gelap dengan banyak makam di balik pintu bikin merinding. Di dalam masjid ini juga terdapat makam Syekh Al-Fakir Mahdi. Masjid Pintu 1000 sering dikunjungi banyak warga dari berbagai daerah. Mereka datang untuk wisata religi atau berziarah. Nah, para peziarah terutama akan datang pada saat hari-hari kebesaran Islam atau saat menjelang bulan Ramadan.
Salah satu keunikan masjid ini yaitu kondisi tiap ruangannya yang disekat-sekat hingga membentuk ruangan seperti musola. Seperti musola Fathul Qorib, Tanbihul Al-Qafilin, Durojatun An-Nasikin, Safinatu Jannah, Fatimah hingga musola Ratu Ayu. Area luas musola masing-masing sekitar 4 meter. Karena jumlah pintunya yang sangat banyak dan tidak ada yang tahu persis berapa jumlah sebenarnya pintu masjid ini, sehingga dikenal dengan sebutan Masjid 1000 Pintu. Gak seperti masjid pada umumnya, masjid ini tidak memiliki kubah besar. Di beberapa bagian pintu masjid terdapat ornamen dengan hiasan angka 959 yang menambah keindahan masjid dengan luas hampir 1 hektar ini. Angka ini menurut pengurus masjid merupakan penggabungan jumlah nama Allah dan nama 9 wali songo. Setiap lorong di masjid ini sudah dilengkapi dengan penunjuk jalan, dan salah satu ruang dari sekian banyak lorong ini menuju ruang bawah tanah yang disebut ruang tasbih. Nah, ruang ini biasa digunakan oleh al-fakir dan jamaah lainnya untuk beristiqomah. Selain itu, keunikan lain di masjid ini adalah terdapat tasbih besar berukuran 10 cm atau seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tasbih dengan 59 butir ini diyakini sebagai tasbih terbesar di Indonesia. Masjid 1000 Pintu diyakini sebagai salah satu tempat penyebaran Islam oleh pendirinya. Konon penyebaran dilakukan dengan cara pembagian sembako untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Awalnya masjid ini kurang begitu populer karena digerus zaman. Akan tetapi setelah mulai dipopulasikan banyak media, masjid ini kemudian banyak dikunjungi masyarakat lokal dan sejumlah wisatawan mancanegara, terutama dari negeri jiran, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Yang keempat, Masjid Agung Wolio, Bau-Bau. Masjid ini berada di sekitar bekas kompleks Keraton Kesultanan Buton. Ada lubang di tempat imam yang dipercaya bisa mendengar azan dari Mekah. Banyak masyarakat setempat yang percaya bahwa Masjid Agung Wolio dibangun di atas pusat bumi lantaran konon ada yang pernah mendengar suara azan dari Mekah. Lubang yang disebut pusana tanah ini berada tepat di belakang mihrab. Melansir dari Islamic Center, kepercayaan ini berawal saat seorang pemuka agama Islam di Wolio, yakni Syarif Muhammad, mendengar suara azan dari sebuah bukit kecil di keraton itu. Saat itu, perang bersaudara tengah berkecamuk selama 3 bulan yang melibatkan pemimpin pasukan pengawal kerajaan bernama Langkariri. Kepanikan dan peperangan terjadi di kota. Nah, Syarif kemudian mendengar suara azan melalui sebuah liang yang ada di bukit itu. Diceritakan pula, Syarif Muhammad mendengar banyak orang melaksanakan sholat Jumat dengan latar ibadah di Makkah. Serta-merta ia mengumumkan kepada penduduk seluruh negeri bahwa hari itu adalah hari Jumat. Karena itu mereka berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat di atas bukit tadi. Nah, Syarif Muhammad ini kemudian menentukan arah kiblat untuk sholat menghadap pada lubang rahasia yang disakralkan tersebut. Pada kesempatan itu, Syarif Muhammad menyampaikan khutbah perdamaian bagi pihak-pihak yang bertikai. Sejak itu, kehidupan berangsur normal, perang pun usai. Nah, setiap hari Jumat dilaksanakan sholat Jumat di atas bukit yang berliang itu. Sebab Masjid Keraton yang dibangun di masa pemerintahan Sultan Kaimuddin, yakni Sultan Buton pertama, telah menjadi puing akibat perang yang baru saja lewat. Penduduk menyebut kang yang ada di bukit kecil itu sebagai pusana tanah atau pusatnya tanah atau bumi, sebab ilang itu sangat berhubungan dengan tanah suci Mekah. Mitos ini kemudian menarik minat sejumlah masyarakat untuk berbondong-bondong ke masjid ini. Namun demikian, masjid ini hanya dibuka saat waktu sholat. Apabila sudah lewat waktu sholat, masjid kembali ditutup sementara. Ada pula mitos lubang misterius menuju ke Mekah yang kemudian dibantah pengurus masjid. Lubang itu kemudian diketahui merupakan pintu rahasia untuk menyelamatkan Sultan Buton apabila tertekan oleh musuh. Yang kelima, Masjid Wapawe Kaitetu. Masjid ini disebut-sebut bisa berpindah secara gaib. Sempat berada di dataran Tehala, tiba-tiba keesokan paginya telah berpindah ke Teon Samaiha. Menurut cerita rakyat setempat, dikisahkan ketika masyarakat Tahela, Atetu dan Nukuhali turun ke pesisir pantai dan bergabung menjadi negeri Kaitetu. Masjid Wapawe masih berada di dataran Tehala. Namun pada satu pagi, ketika masyarakat bangun dari tidurnya, masjid secara gaib telah berada di tengah-tengah pemukiman penduduk di tanah Teon Samaiha, lengkap dengan segala kelengkapannya. Menurut kepercayaan masyarakat Kaitetu, masjid ini berpindah secara gaib, karena menurut cerita orang, saat masyarakat bangun pagi ternyata masjid sudah ada. Sementara itu, kondisi mushaf Nur Cahaya beserta manuskrip tua lainnya tampak terawat meski sudah mengalami sedikit kerusakan seperti berlubang kecil, sebagian seratnya terbuka dan tinta yang pecah akibat udara lembab. Menurut Rahman Hatwe, ahli waris mushaf Nur Cahaya, kerusakan ini akibat faktor kertasnya yang sudah tua, debu, kelembapan udara, serta hewan kertas. Dia menambahkan pihaknya pernah mendapat obat serbuk yang tidak disebutkan namanya untuk menjaga keawetan manuskrip tua ini. Hanya saja obat tersebut sudah habis. Yang keenam, Masjid Tengku Ciktiro. Sering disebut sebagai Masjid Guci Rumpong, sebab ada batu dan kuci misterius di tempat tertutup. Konon katanya benda ini bisa hidup loh. Di dalam masjid ini terdapat purieh atau bambu yang sudah mulai lapuk dimakan usia.
Bambu ini dulunya digunakan muazin untuk naik ke atas saat sang muazin hendak mengumandangkan azan. Yusuf bin Ishaq berumur 80 tahun, warga Gampong setempat mengatakan peninggalan paling fenomenal ialah 2 buah guci rumpong, batai siprok, seurembek atau Al-Quran tulis tangan, dan tongkat kayu. Guci rumpong selalu penuh dengan air, kata Yusuf. Warga percaya air dalam guci rumpong ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan banyak juga warga yang melepas nazar di masjid ini. Yusuf berkata 2 guci rumpong ini pernah saling menabrakan diri, sehingga mulut guci ini dinamakan rumpong atau pecah. Oleh karena itu dinamakanlah Masjid Guci Rumpong. Yang ketujuh, Masjid Agung Cirebon, terkenal dengan azan pitunya, yakni 7 muazin mengumandangkan azan secara bersamaan. Saat itu, cara ini digunakan untuk mengusir pendekar ilmu hitam loh. Menurut informasi dari naskah Caruban Nagari, azan pitu dimulai sejak masa awal perkembangan Islam di Cirebon, yakni bertepatan dengan pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, tepatnya pada tahun 1480 Masehi. Konon terjadi musibah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang menyebabkan 3 orang muazin meninggal dunia berturut-turut secara misterius. Masyarakat Cirebon yang saat itu belum semuanya memeluk agama Islam menolak pembangunan masjid. Utusan dari Mataram kuno, Magananda yang seorang Hindu, mencoba menggagalkan pembangunan masjid melalui kesaktiannya yang disebut Menjangan Wulung. Setiap orang yang terkena kekuatan sihir Menjangan Wulung akan mati dengan darah di sekujur tubuhnya. Hal inilah menyebabkan kematian misterius 3 muazin. Nah, untuk mengatasi keadaan ini, Nyi Mas Pakung Wati pun memerintahkan muazin untuk melaksanakan azan oleh beberapa orang. Jumlah muazin terus bertambah hingga 6 orang, namun warga setempat masih saja terkena serangan sihir. Kemudian jumlah muazin pun ditambah menjadi 7 orang. Ternyata hingga selesai mengumandangkan azan tidak terjadi serangan seperti sebelumnya. Bersama dengan itu dentuman besar terdengar dari arah atap masjid. Akhirnya azan pitu pun berlanjut setiap kali sholat 5 waktu yang tujuannya untuk mengantisipasi serangan susulan. Setelah dirasa kondusif, azan pitu dialihkan hanya untuk sholat Jumat hingga sekarang. Azan pitu pun masih dilakukan. Yang ke-8, Masjid Tegal Sari Ponorogo, yang memiliki cerita misterius dengan kayu yang tidak bisa berdiri tegak saat pembangunannya. Akhirnya Kiai Kasan Besari menampar kayu hingga berdiri tegak. Masjid Tegal Sari diperkirakan dibangun sekitar pertengahan abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pada awalnya ukuran masjid ini masih relatif kecil. Bangunan masjid ini diperluas lagi oleh cucu Kiai Ageng Hasan Besari, yakni Kiai Kasan Besari, agar menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Kiai inilah yang berhasil mengislamkan masyarakat Ponorogo sampai lereng Gunung Lawu. Menurut cerita dari masyarakat setempat, pembangunan masjid ini diwarnai dengan sedikit masalah. Konon tiang yang terbuat dari kayu jati tidak dapat berdiri tegak. Dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Kasan Besari, kayu ini pun ditampar. Anehnya, tiba-tiba kayu itu berdiri yang akhirnya menjadi tiang utama dari Masjid Tegal Sari. Rupanya masalah tak kunjung usai. Salah satu tiang masjid yang berada di pojok tidak dapat ditancapkan ke tiang yang lain. Pasalnya tiang ini kurang tajam ujungnya. Lagi-lagi dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Kasan Besari yang memijat kayu itu hingga ujung tiang menjadi lancip. Alhasil, tiang ini pun dapat ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa memakai paku. Yang ke-9, Masjid Kuno Bayan Belek. Masjid ini merupakan masjid tertua di Lombok yang menyerupai rumah adat. Anehnya masjid ini bertahan di tengah bencana gempa besar yang sempat menimpa Lombok. Kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat mengalami rentetan gempa bumi. Nah, getaran gempa pertama kali pada tanggal 29 Juni 2018 dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Yang terparah gempa pada 5 Agustus 2018 dengan kekuatan mencapai 7 skala Richter. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan korban meninggal akibat gempa Lombok 7 skala Richter ini terus bertambah. Hingga pada hari Sabtu 12 Agustus 2018, tercatat 352 orang meninggal dunia akibat gempa bumi 7 skala Richter di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Bali. Namun ada masjid yang tetap berdiri kokoh di Lombok. Masjid ini merupakan masjid kuno yang diperkirakan telah berdiri selama 300 tahun terakhir. Dilansir dari laman merdeka.com, masjid ini adalah Masjid Bayan Belek. Ini merupakan masjid yang berada di Kampung Adat Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, NTB. Masjid yang berjarak 80 km dari ibu kota NTB ini sama sekali tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hanya bagian pagar yang terlihat berserakan. Masjid Bayan Belek sendiri memiliki pondasi yang terbuat dari susunan batu, dindingnya anyaman bambu, atapnya berasal dari bambu dan ditutupi ijuk. Masjid ini berdiri kokoh di atas gundukan sebuah bukit kecil di Kampung Adat Bayan.
Selain Masjid Bayan Belek yang tetap berdiri kokoh, rumah warga di sekitar masjid juga tetap berdiri kokoh meski telah diguncang gempa berkekuatan dahsyat. Raden Kertamaji atau penjaga rumah adat setempat mengatakan, alhamdulillah tidak ada yang rusak, hanya pagar temboknya yang sedang dibersihkan. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV? Inilah beberapa masjid di Indonesia dengan cerita misteriusnya yang unik. Kalian sudah pernah mengunjungi yang mana nih? Kalau kalian pernah mengunjungi salah satu dari 9 masjid ini, komen ya di bawah. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء